Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan memaparkan materi bab 2 dari pelajaran sejarah, yaitu kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini pertama kali diterapkan di Yunani kuno oleh Polis Athena. Demokrasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu demokrasi langsung yang dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan biasanya berlangsung saat pemilihan presiden atau gubernur dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan merupakan jenis demokrasi yang didasari pada prinsip sedikit orang yang dipilih. Misalnya saat pemilihan ketua OSIS atau lain-lain. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang masa awal kemerdekaan. Presiden dan wakil presiden mau mengeluarkan maklumat nomor 10 tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober, yaitu KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat yang selanjutnya pada tanggal 3 November 1945 pembentukan partai politik, dan yang terakhir pada tanggal 14 November 1945 perubahan 145 hingga 12 Maret 1946. Pasukan marinir Belanda datang di pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember 1945. Kemudian pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan sementara ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Kemudian dilaksanakan politik perundingan yang dijalankan oleh pemerintah RI tapi tidak mendapat dukungan dari golongan manapun. Yang kemudian Sultan Syahrir tentang para kabinet-kabinet pasca kemerdekaan Indonesia. Kabinet pertama Sultan Syahrir mengundurkan diri pada tanggal 12 Maret 1946 dan kemudian dilantik lagi menjadi Kabinet Syahrir II yang berakhir pada tanggal 2 Oktober 1946. Yang selanjutnya dilanjut oleh Kabinet Syahrir III yang pada tanggal 2 Oktober 1946 hingga 3 Juli 1947. Yang selanjutnya diganti oleh Kabinet Amir Syarifuddin I pada tanggal 3 Juli hingga 11 November 1947. Yang kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Amir Syarifuddin II yang kemudian demisioner pada tanggal 29 Januari 1948. Dan dilanjutkan oleh Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari hingga 14 Agustus 1948. Kemudian adanya PDRI, yaitu oleh Syarifuddin Prawinegara yang dilantik pada tanggal 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, yang kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Hatta II pada tanggal 4 Agustus 1949 hingga 20 Desember. Kali ini saya akan membahas materi peristiwa penting pada saat kepemimpinan Syarifuddin Prawinegara atau pada saat PDRI. Yang pertama, kondisi politik kala itu sedang dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik dalam negeri. Dan juga tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Dan juga para pemimpin pemerintahan ditangkap dikarenakan melakukan pemberontakan. Kemudian dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi Presiden kepada Syarifuddin Prawinegara yang dikirim langsung dari Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Tuan Susanto Tritoprodjo. Kabinet ini juga sering disebut sebagai Kabinet Peralihan. Kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet RIS pada tanggal 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 hingga 1959. Pada masa ini dipimpin pertama kali oleh Kabinet Nasir pada September 1950 hingga Maret 1951. Kabinet ini didukung langsung oleh Masyumi dan PSI sehingga mendudukan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Kabinet Nasir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan Kartsuwiryo atau
DITII dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Selanjutnya ada Kabinet Sukiman pada April 1951 hingga Februari 1952. Kabinet ini didukung oleh koalisi Masyumi dan PNI. Kegagalan Kabinet Sukiman dalam mengatasi gerakan Karsuwiryo membuat pemerintahnya kehilangan dukungan. Selanjutnya ada Kabinet Wilopo pada April 1952 hingga Juni 1953. Wilopo menjadi Perdana Menteri yang didukung oleh koalisi PNI dan Masyumi. Kabinet Wilopo dinilai gagal dalam melaksanakan demobilisasi karena mengurangi jumlah tentara dari 200.000 menjadi 100.000 dan berkembangnya gerakan separatis membuatnya harus menyerahkan kekuasaan. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastromijojo yang menjabat pada September 1953 hingga Maret 1954. Ali menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Kegagalan dalam masalah Irian Barat dan mengatasi gerakan-gerakan separatis membuatnya harus meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya dan yang terakhir ada Kabinet Burhanuddin Harahap pada Agustus 1955 hingga Maret 1956. Kabinet Ali yang digantikan oleh Kabinet Burhanuddin didukung penuh oleh Masyumi, PSI, dan NU. Kabinet Burhanuddin tidak dapat bertahan lama setelah NU menarik dukungannya pada Januari 1956. Gerakan Benteng yaitu upaya pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang tidak seimbang. Gerakan Benteng didasari oleh gagasan penting untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Akan tetapi, program Benteng hanya berjalan selama 3 tahun dari tahun 1950 hingga 1953. Hasilnya lebih dari 700 usaha pribumi memperoleh bantuan kredit dari program ini. Selanjutnya saya akan membahas pelaksanaan masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru membuat lembaga ini dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli serta kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Publik. Manifesto Publik memiliki arti mengenai niat, motif, atau pandangan yang tertulis. Ideologi ditambahkan kata USDEK yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Dekret 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamalkan dekret tersebut. Pada pembentukan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Beijing, dan Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Kemudian terjadi gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI yang merupakan akhir dari kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai akhir dari demokrasi terpimpin di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin. Yang pertama, keterkaitan dengan masalah kedaulatan rakyat. Pada masa demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR atau legislatif. DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet atau eksekutif. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, secara otomatis konstitusional ditetapkan kedaulatan rakyat berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan presiden. Ada beberapa hal penting pada masa demokrasi terpimpin ini. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat pada 3 kekuatan, yaitu Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Terjadi inflasi yang tinggi karena proyek mencusuar, yaitu seperti Genevo dan Konevo. Dan yang terakhir, pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 1961 dikeluarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Irian Barat dapat
kembali ke pangkuan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun, dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan Presiden. Selanjutnya, ada keterkaitan dengan masalah pembagian kekuasaan. Pada masa demokrasi liberal, kekuatan legislatif lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan eksekutif, sehingga legislatif dapat memberhentikan eksekutif. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. Kekuasaan presiden menjadi sangat dominan, serta jabatan presiden ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat dihentikan oleh MPRS. Dan yang terakhir, keterkaitan dengan masalah dalam mengambil keputusan. Pada masa demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR GR serta berdasarkan pada suara yang bulat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.